Halo teman-teman, selamat datang di channel Spoiler Film. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudulkan Captain Phillips. Film yang bergenrekan trailer ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di tahun 2009. Film ini sendiri disutradarai oleh Paul Greengrass yang berdurasikan 134 menit. Film ini diperankan oleh Tom Hanks yang juga merupakan pemeran dari film Sully. Film ini menceritakan tentang sebuah pembajakan kapal kargo oleh perompak Somalia. Sebelum kita masuk ke film, saya ingin mengingatkan teman-teman semua sesuai dengan nama channel ini Spoiler Film, yang artinya ini akan memberikan spoiler film yang akan saya bawakan. Film dibuka dengan Kapten Phillips yang tengah mempersiapkan diri untuk bekerja sebagai kapten kapal kargo, dan sambil memeriksa jurnal keberangkatan yang sudah dikirimkannya, yaitu berangkat ke Salalah Oman menuju Mombasa, Kenya. Kapten Phillips pun berangkat ditemani oleh istrinya yang bernama Angie. Di tengah perjalanan, istri Kapten Phillips pun sempat mengutarakan bahwa perasaannya yang tidak enak dengan perjalanan Kapten Phillips kali ini. Scene pun berpindah ke Somalia, di mana terlihat seorang pemuda yang sedang marah-marah karena mereka semua tidak berpergian ke laut. Pria tersebut menyuruh mereka untuk merampok sebuah kapal. Pria itu juga menyebutkan jika dalam beberapa hari tidak mendapatkan uang, mereka semua akan merasakan akibatnya. Namun, hanya ada beberapa orang yang akan berangkat untuk merampok kapal. Setelah terpilih beberapa orang, mereka pun langsung menyiapkan perlengkapan untuk melakukan perampokan kapal tersebut. Ketika ingin berangkat, seluruh warga yang ada di sana pun membantu mereka untuk mendorongkan kapal dari daratan menuju ke lautan. Mereka pun berangkat dan sampai di salah satu kapal induk perompak, yang di sana juga terdapat beberapa kelompok perompak lainnya. Scene pun berpindah kembali ke Kapten Phillips yang sudah sampai di pelabuhan Salalah Oman. Di sana, Kapten Phillips disambut dengan Shane yang merupakan wakil kapten dan beberapa awak kapal lainnya. Kapal ini sendiri bernama Max Alabama. Di sini saya akan menyebutkannya dengan kapal Alabama. Kapten Phillips menakodai sebuah kapal dengan membawa 20 awak kapal lainnya. Seperti biasa, sebelum melakukan perjalanan, wakil kapten akan melakukan briefing rute yang akan digunakan. Kapal tersebut pun harus melewati perairan Somalia yang dimana sudah sangat terkenal dengan perompak kapalnya, sehingga Kapten Phillips pun meminta untuk memperketat pertahanan dan mengunci semua pintu yang tidak terpakai. Singkat cerita, kapal Alabama pun berangkat. Di tengah perjalanan, Kapten Phillips pun berjalan untuk melakukan pengecekan kapal. Sesampainya di lounge, Kapten Phillips pun bertemu dengan beberapa awak yang sedang santai dan bercanda-canda. Kapten pun langsung memberitahu bahwa waktu santai pun telah selesai, saatnya kembali ke kerja. Scene berpindah lagi ke kapal induk perompak yang sedang mencari kapal mana yang sedang berlayar sendirian tanpa ada kapal lain di sekelilingnya. Esokan paginya, Kapten Phillips meminta Shane untuk melakukan latihan keamanan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Alarm pun dibunyikan yang membuat seluruh awak kapal mengambil posisi untuk melakukan pertahanan terhadap perompak. Seperti memasangkan semprotan di setiap sisi kapal. Namun, tiba-tiba, Kapten Phillips yang sedang sendiri di anjungan melihat di dalam radar yang dimana terdapat dua kapal yang sedang datang mendekati ke kapal Alabama. Kapten Phillips pun memanggil Shane untuk naik ke anjungan. Kapten Phillips langsung menghubungi bagian mesin untuk kembali ke posisinya masing-masing. Kapten meminta untuk mengubah arah kapal 5 derajat untuk melihat apakah kapal tersebut mengikuti kapal Alabama atau tidak. Dan ternyata dua kapal tersebut masih mengikuti kapal Alabama. Mereka juga mencoba menghubungi bagian darurat maritim AS, namun tidak ada respon.
Kapten pun menyuruh Shane untuk menghubungi UKMTO yang merupakan bagian yang membantu menangani situasi darurat di lautan. Kapten Phillips pun memberitahukan bahwa kapalnya diikuti oleh 2 kapal dan juga kapal induk yang berkemungkinan adalah pembajak. Namun Kapten Phillips pun hanya diminta untuk melakukan prosedur keamanan dari pembajakan karena menurut sang operator itu bisa saja hanya seorang nelayan. Tidak hilang akal, Kapten Phillips pun mencoba mengecoh pembajak tersebut dengan meminta bantuan udara segera, yang padahal itu hanya dibuat oleh sang kapten sendiri dengan mengubah suaranya. Alhasil, 1 dari 2 kapal pun terkecoh dan memutarbalikkan arah kapalnya. Tapi, 1 kapal lagi yang berkaptenkan Muse tetap melanjutkan aksinya. Dia tidak takut dengan ancaman tersebut. Melihat 1 kapal tetap melaju, Kapten Phillips meminta awak bagian mesin untuk mempercepat laju kapal dan bergerak ke kiri dan ke kanan untuk membuat ombak yang bertujuan untuk memperberat kerja mesin kapal Muse. Alhasil, mesin kapal Muse pun rusak karena terlalu dipaksakan melawan ombak yang dibuat oleh kapal Alabama. Akhirnya, kapal Alabama pun terbebas dari perampokan pada hari itu. Pada malam harinya, Kapten Phillips meminta semua awak kapal untuk berkumpul. Kapten mengapresiasikan semua kerja awak kapalnya. Namun, sang kapten pun mengingatkan bahwa mereka masih berada di perairan Somalia dan kemungkinan besar perampok itu akan kembali lagi esok. Scene kembali berpindah di mana Muse yang sudah kembali di kapal induk perampoknya. Mereka saling menyalahkan satu sama lainnya karena mereka gagal merampok kapal Alabama. Keesokan harinya, kapal Alabama kembali mendeteksi didatangi sebuah kapal yang merupakan kapal yang kemarin mengikutinya. Alarm pun langsung dibunyikan, dan Kapten Phillips pun langsung memerintahkan awak kapalnya untuk mengambil posisi darurat. Terlihat Kapten Phillips langsung menghubungi bagian darurat maritim, dan direspon baik dengan menyambungkannya ke saluran maritim AS terdekat. Muse pun mencoba menghubungi kapal Alabama dengan memberitahukan bahwa mereka adalah penjaga pantai Somalia yang ingin melakukan pemeriksaan rutin. Muse juga mengatakan akan naik ke kapal Alabama dan menolongnya. Muse pun semakin dekat, dan Kapten Phillips meminta untuk menyalakan selang yang sudah dipasangkan di seluruh sisi kapal. Namun sialnya, ada selang yang terlepas, sehingga itu membuat celah untuk Muse naiki kapal Alabama. Kapten Phillips pun mencoba menembaki kapal Muse dengan flare, namun dibalaskan dengan tembakan senjata api oleh kapal Muse. Karena dirasa kondisi sudah tidak aman, Shane pun meminta seluruh awak kapal untuk berkumpul di ruang mesin. Muse pun berhasil naik ke kapal Alabama yang membuat Kapten Phillips memberitahukan ke seluruh awak kapalnya dan memerintahkan untuk tetap bersembunyi hingga bantuan tiba. Dan tidak ada yang boleh keluar kecuali sang kapten menyebutkan kode isyarat yaitu supper time. Kapten juga bilang kalau mereka tidak mengenal kapal kita, sehingga jauhkan para perampok ini dari generator dan ruang kendali mesin. Muse pun masuk ke anjungan di mana terdapat Kapten Phillips di sana. Muse juga mengatakan untuk santai saja karena tidak ada yang akan terluka jika mereka memberikannya uang. Muse menanyakan apa yang dibawa oleh kapal ini. Kapten pun menjawab mereka hanya membawa makanan. Di tengah negosiasi mereka, salah satu kru mematikan mesin dan alarm di anjungan pun berbunyi. Kapten Phillips memberitahukan bahwa itu penyebab dari mesin yang dipaksa kerja dalam kecepatan tinggi. Di sini, tujuan Kapten Phillips bilang kapal rusak itu adalah biar kapal ini nggak berlayar ke daerah Muse, karena itu membuat keadaan lebih berbahaya. Muse pun merasa kalau mereka sedang dibodohi oleh Kapten Phillips. Muse menanyakan di mana awak kapal lainnya. Kapten pun memanggil seluruh awak kapal dengan radionya. Namun, awak tersebut tidak akan naik karena sang kapten kan tidak menyebutkan supper time yang merupakan syarat dari kondisi kalau udah aman. Muse juga menggunakan radio yang dipegang Kapten Phillips. Dia mengatakan kalau nggak ada yang naik dalam 1 menit, dia bakal bunuh 1 orang tanpa harus ngulanginnya.
Karena nggak ada yang naik, Muse pun bertindak seolah-olah ingin bunuh salah satu awak kapal tersebut. Namun, Kapten Phillips langsung bertindak dengan mengatakan kalau kalian kesini untuk merampok, nggak perlu ada korban. Muse pun ingin memeriksa kapal ini. Kapten Phillips pun mengizinkan dengan menggeledah kapal mulai dari bagian geledak navigasi dan terus ke bawah. Namun, Kapten Phillips di sini menekan HT yang bertujuan untuk memberitahukan awak kapal yang ada di bawah. Kapten juga mengatakan ke Muse, semoga daya listrik darurat tetap nyala, karena jika listriknya mati, bakal sulit untuk melihat. Karena awak yang ada di ruang mesin mendengarkan perkataan Kapten Phillips, Shane pun meminta salah satu awaknya untuk mematikan daya listrik, dan Shane sendiri ke dapur untuk mengambilkan logistik untuk mereka. Kapten Phillips, Muse, dan temannya pun mulai menggeledah kapal itu, dan tiba-tiba Muse melihat denah kapal Alabama, dan ia ingin pergi ke ruang mesin. Karena Kapten Phillips tahu seluruh awaknya lagi ngumpet tuh di ruang mesin, Kapten Phillips pun langsung berinisiatif untuk menawarkan Muse ke dapur dulu untuk ngambil makanan dan minuman. Muse pun menyetujui. Saat Shane sedang ngambil air dan makanan di dapur, Muse dan Kapten Phillips pun datang ke ruangan tersebut, yang hampir membuat Shane ketahuan. Namun Shane pun bersembunyi di dalam ruangan penyimpanan, yang dimana Muse menyuruh salah satu temannya itu untuk memeriksa ruangan tersebut. Namun Kapten Phillips pun mengecoh teman Muse tersebut dengan memberikan melon sisa sarapan tadi paginya. Muse pun langsung nyuruh Kapten Phillips untuk ke ruang mesin. Shane yang mendengar bahwa mereka akan ke ruangan mesin, Shane langsung menyuruh awaknya untuk menaruh pecahan beling di lantai pintu masuk ruang mesin, karena temannya si Muse ini tidak menggunakan alas kaki. Sampailah mereka di ruang mesin, dan kaki temannya Muse pun terluka karena nginjek pecahan beling yang tadi sudah ditaruh oleh awak kapalnya. Kapten Phillips pun menyarankan Muse untuk membawa temannya tuh ke anjungan, karena di sana ada obat P3K. Soalnya, kalau si Muse tetap menggeledah ruangan mesin ini, kan teman-temannya sembunyi semua di bawah. Di sisi lain, ada seorang awak yang mencoba mematikan generator mesin, namun ia hampir ketahuan sama salah satu perampok yang ada di sana. Tapi untungnya dia berhasil mematikan generator dan bisa lolos tanpa ketahuan. Seluruh listrik di kapal Alabama pun padam, yang membuat kapal pun gelap gulita. Muse yang sedang mencari awak kapal yang sedang bersembunyi tiba-tiba menjadi gelap. Muse pun marah kepada Kapten Phillips dan menuduh itu adalah ulahnya si Kapten Phillips. Kapten Phillips pun kembali menyarankan untuk mengobati kaki temannya yang sudah berlumuran darah itu. Muse pun menyuruh Kapten Phillips dan temannya itu untuk kembali ke anjungan untuk mengobati kaki temannya itu. Muse pun langsung seorang sendiri untuk menggeledah kapal itu. Di tengah Muse sedang menggeledah kapal, tiba-tiba awak langsung menyerang Muse dan menyandranya Muse. Setelah Kapten Phillips sampai di anjungan, terdengar dari radio bahwa Muse sudah disandra. Di sini Kapten Phillips pun langsung melakukan negosiasi dengan perampok itu. Kapten Phillips mengatakan agar tidak ada yang terluka, kalian bisa pergi meninggalkan kapal Alabama dengan skoci, dan mereka juga diberikan uang sebesar $30.000. Mereka pun menyetujui tawaran Kapten Phillips. Di sini, sebelum terjadi pertukaran sandra, Kapten Phillips diminta untuk masuk ke dalam skoci terlebih dahulu. Dan Muse pun dilepaskan oleh awak kapal Alabama. Sesampainya Muse dalam skoci, Kapten Phillips pun langsung dipukul, dan alhasil Kapten Phillips pun dijadikan sandra kembali oleh Muse, dan mereka meninggalkan kapal Alabama dengan skocinya. Scene berpindah ke kapal perang Amerika Serikat yang bertugas dalam menanggulangi perampokan kapal. Kapten dari kapal Amerika ini bernama Frank. Frank diminta untuk menyelamatkan kapal Alabama yang diduga dibajak oleh pembajak Somalia, karena kapalnya Kapten Frank ini adalah kapal yang terdekat dari kapal Alabama. Keesokan paginya, sang Kapten Phillips pun terbangun dari tidurnya karena salah satu awak Muse yang sangat berisik. Di sini Kapten pun tetap bertindak baik dengan menolong temannya Muse yang kakinya tuh terkena pecahan kaca tadi ya. Tapi dilarang sama temennya si Muse nih yang berisik tadi. Tapi Muse sendiri mengizinkan untuk Kapten Phillips mengobati kaki temannya. Kapal perang AS pun tiba yang akan menolong Kapten Phillips. Namun kapal perang AS ini harus menolong sebelum skoci ini mencapai di perairan Somalia. SEAL, tentara khusus angkatan laut, juga diturun tangankan dalam membantu evakuasi penyanderaan Kapten Phillips. Tapi mereka masih dalam perjalanan udara menuju kapal perang AS tersebut. Malam pun tiba dan terdengar suara yang sangat kencang. Itu merupakan suara dari kapal perang AS yang sudah sangat dekat dengan skoci tersebut. Di sini, pasukan AL mencoba menegosiasi dengan Muse. Namun negosiasi tidak berjalan dengan lancar dikarenakan Muse meminta $10 juta. Paginya, dua kapal kecil AL mendekati skoci dengan memberikan makanan dan minuman sambil mengamati kondisi di dalam skoci tersebut.
Kapten Phillips pun memberikan info bahwa ia duduk di kursi nomor 15 di dalam skoci tersebut. Kurang lebih tinggal 12 jam lagi sebelum skoci itu sampai di perairan Somalia. Terlihat tim SEAL sudah sampai di kapal perang AS. Malam harinya, Kapten Phillips pun mencoba melarikan diri dengan berdalih ingin buang air kecil. Saat berada di luar skoci, Kapten Phillips pun menceburkan dirinya ke laut dan mencoba berenang ke kapal perang AL. Namun, Muse berhasil menangkap kembali Kapten Phillips dan kembali ke skoci. Teman Muse pun yang berisik tadi menghajar Kapten Phillips karena kesal ia mencoba melarikan diri. Muse pun berusaha membunuh Kapten Phillips, namun tiba-tiba HT yang dipegang Muse berbunyi dan yang berbicara saat ini adalah kapten dari Kapten SEAL. Dan Kapten SEAL ini pun langsung berbicara tentang uang dan Muse pun langsung menjawab dan membatalkan pembunuhan terhadap Kapten Phillips. Kapten SEAL beralasan bahwa tetua Muse sedang dalam perjalanan untuk membahaskan uang tebusan yang diminta oleh Muse. Kapten SEAL juga meminta satu orang dari Muse untuk ke kapal AL untuk bernegosiasi. Muse pun menyetujui dan ia pun langsung dijemput ke kapal AL. Sambil menjemput Muse, tim SEAL memasang penyadap suara agar bisa mendengar percakapan di dalam skoci. Selain itu, kapal skoci juga diikatkan tali yang disambungkan dengan kapal AL. Pasukan yang menjemput Muse juga memberikan baju kepada Kapten Phillips untuk digunakan dan menyuruh untuk tetap di kursi semula yaitu nomor 15. Kapten Phillips sudah menyerah, sampai-sampai ia pun juga sudah menuliskan surat terakhirnya untuk keluarganya. Di kapal AL, terlihat para sniper sudah mengambil posisi masing-masing. Skoci pun ditarik sambil bermanuver untuk membuat gelombang agar skoci ini bergoyang, agar sniper ini bisa membidik 3 perampok sekaligus. Dan saat yang ditunggu pun tiba. Ketika tali yang menarik skoci itu diberhentikan, terlihat 3 perampok sudah masuk ke dalam bidikan sniper dan langsung dieksekusi oleh tim sniper. Execute. Ketiga perampok di skoci pun tewas seketika, dan Kapten Phillips pun langsung dievakuasi oleh tim AL dalam kondisi trauma. Dan Muse yang ada di kapal AL langsung diamankan. Film pun ditutup dengan selamatnya Kapten Phillips. Di akhir film diceritakan bahwa Muse pun dijatuhkan hukuman selama 33 tahun atas pembajakan kapal yang dilakukan. Sedangkan Kapten Phillips pun kembali berlayar pada tanggal 25 Juli 2010. Nah, itu dia teman-teman cerita dari Kapten Phillips. Kira-kira kalau teman-teman ada di posisinya Kapten Phillips, apa nih yang bakal dilakuin sama teman-teman? Coba ya isi di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. See you next video.